Sebenarnya kalau Nggak usah istri... panik dulu, nggak usah panik. Nggak ya, ngomongin istri memang kok belum selesai contohnya. maksud saya. Takut banget Om Riko, enggak. Jadi kalau istri sekarang aman, nggak tahu istri yang dulu aman apa enggak. Itu aja. Wah, iya juga. Hari ini 3 narasumber yang hadir bersama kami. Dan yang pertama, beliau sering keserupan hewan-hewan. Terkadang seperti ular, bahkan mohon maaf. Dalam alam semesta, terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata dan bahkan masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi sesuatu yang kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Di sini kami akan mencoba membantu siapapun yang mencari solusi dari masalah penyakit yang mereka derita oleh narasumber yang kami hadirkan. Berbicara tentang makhluk gaib yang disebut juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata. Atau biasa disebut dengan makhluk astral. Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Namun, kita harus saling menghargai karena kehidupan kita saling berdampingan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa berinteraksi dengan makhluk gaib? Saya ucapkan kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program ini kami menghadirkan seorang ustadz yang bisa membantu narasumber kami dan juga Anda yang ada di rumah. Pemirsa, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Kabar Pak Ustadz. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah Pak Ustadz, ini berbicara tentang tema kita pada malam hari ini, manusia berinteraksi dengan makhluk gaib. Iya. Banyak yang bisa atau sebaiknya tidak usah berinteraksi. Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Itu kata Allah. Nah, sebenarnya yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk beribadah itu manusia seperti kita dan jin. Jin itu yang tidak kasat mata. Ya, jin itu makhluk ciptakan Allah yang memang dia diciptakan dahulu sebelum manusia. Nah, mereka punya mirip seperti pengetahuan seperti manusia. Manusia ada yang ahli tanah, manusia ada yang ahli matematik, manusia ada ahli bom, manusia ahli senjata, jin juga sama. Kehidupan jin itu ada yang bernegara sama, cuma jin itu biasanya bentuknya kerajaan. Jadi jin itu bentuknya kerajaan. Kemudian kalau manusia kan bisa aja kerajaan, bisa apa namanya republik kayak punya kita seperti ini. Kalau jin rata-rata kerajaan. Nah, saya penasaran nih pemirsa di rumah, apakah bintang tamu kita malam ini Pak Ustadz memiliki sebuah mungkin titipan penyakit di dalamnya? Apakah karena ulahnya atau karena memang secara fisik, saya nggak tahu sih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa bantu ya. Langsung saja saya persilakan bisa bergabung bersama kami seorang presenter yang handal sekali dan juga jenaka. Pemirsa, Riko CPR. Assalamualaikum, Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Riko, Iya siap. nggak tinggi-tinggi ya. Iya. Dari dulu saya sama abang masih sama. Waktu saya muda Mas Robi. Oh menyusut. Iya. Sabar ya. Iya. Harus sabar Nggak pokoknya. tahu pas tua nyut. Kok menyusut gitu, ya? Iya. Nah Pak Ustadz, ini tadi mungkin masih ada hubungan dengan apa yang saya tanyakan ke Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz melihat seorang Riko CPR, Iya. ada gangguan-gangguan gak sih Pak Ustadz? Pak Riko ngerasa ada sakit gak sih dalam tubuh? Entah mungkin kayak ada yang gak enak gitu atau... Hati. Oh hati. Ini Iya. masalah hati feeling enggak. atau hati? Kalau saat tubuh sih enggak ya. Biasanya
Kalau low back pain suka kadang-kadang sama orang tua kali ya, pinggang suka agak ngilu itu aja. Tapi nggak tahu memang karena usia, kecapean atau faktor lain di pinggang gitu ya. Lebihnya seminggu ini suka mengalami kesulitan tidur. Pikiran seminggu ini nggak tahu kenapa. Saya bisa semalam bisa tidur bangun 4 kali. Biasanya bisa tidur habis isya jam 11 tidur, kemudian baru bangun jam 5 atau setengah 5 subuh. Ini 11 sampai jam 5 itu bisa 3 kali bangun. Wow. Istirahat, saya nggak minum kopi, nggak terlalu capek atau pikiran, nggak. Entah apa penyebabnya gitu ya. Apakah ada korelasinya? Kadang-kadang di rumah nih, nggak tahu suges atau apa. Lagi ke dapur, lagi udah malam biasa gitu. Seminggu ini aja kok tiba-tiba kayak seolah di sudut mata sekelebet Kalimat gitu ya. ada di tangga di belakang apa. Ya. Siapa ya tadi? Bukan dong. Oh Bang. nggak ada gitu. Oh, Kayak gitu-gitu apakah ada kaitan nggak? Seminggu ini aja sih. Om Riko, kalau maaf Pak Ustadz, kalau misalkan nggak bisa tidur, apakah mendengar dari dalam atau dari luar gitu? Kayak nggak usah tidur, pikirin aja ini gitu. Mendengar sih nggak ada pendengar sesuatu nggak, tapi ya itu pernah melihat seolah gitu kayak apa sudut ujung mata saya ngeliat sesuatu, apa perasaan saya aja gitu. Saya coba menafikan gitu maksudnya. Ya udahlah biasa aja, tapi apa ke bawah pikiran apa bagaimana sehingga agak mengganggu kenyenyakan dalam istirahatnya gitu Ustaz. Kenapa itu Pak Ustadz? Iya, kalau masalah yang di punggung bawah itu biasanya ada persoalan yang selalu disimpan yaitu amarah. Tinggal punggung bawah itu berapa tahun, nah, biasanya munculnya itu nanti sebelum itu. Jadi punggung bawah itu biasanya urusannya keluarga. Biasanya urusan keluarga. Jadi keluarga, umpamanya kalau Mas Riko punya istri, ya dengan istri rata-rata. Kalau umur di bawah 45 biasanya dengan orang tua atau mertua. Cuma marahnya tidak keluar, marahnya masih disimpan. Nah itu biasanya letak sakitnya di daerah punggung bawah dekat tulang ekor di situ. Oke. Itu sudah jelas. Nanti lama-lama bisa aja bantalan tulangnya itu bengkak sehingga menekan saraf sehingga bisa dikatakan oleh dokter itu terjepitnya saraf istilahnya. Pak Ustadz, kalau semakin kita pendam amarah, Ya. itu apakah memang akan semakin memanggil kerajaan jin tersebut? Kalau memendam amarah itu sebenarnya semua. Jadi persentase marah itu tergantung amarahnya tinggi atau amarahnya biasa. Amarahnya tinggi dia kuantitasnya nggak terlalu banyak, tetapi karena tinggi, itu bisa jadi sakitnya lebih cepat. Atau amarahnya rendah, tapi kuantitasnya itu setiap saat dia lakukan walaupun kecil-kecil, tapi terus dilakukan. Itu sama, mempercepat proses. Sama satu lagi tergantung iman. Jadi kalau seseorang yang imannya lebih bagus di atas rata-rata, dia akan gampang sakit. Biasanya itu. Daripada orang yang imannya masih kurang. Oh gitu Pak Ustadz. Insya Allah itu penelitian saya, insya Allah seperti itu. Jadi semakin orang itu imannya bagus, semakin dia akan gampang sakit. Oke. Karena itu berhubungan dengan amal ibadah dia, berhubungan dengan dosa dia. Nah sakitnya itu dimunculkan karena beliau itu yang imannya sebenarnya sudah bagus, dia masih ada dosa yang harusnya tobat pada Allah Ta'ala. Nah kenapa sakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia belum tobat tentang masalah itu. Jadi kayak Mas Riko ini ya salah satunya, saya tidak melihat iman, saya melihat sakitnya aja karena sudah terjadi. Berarti Mas Riko dulu pernah menyimpan marah kepada seseorang yang berhubungan dengan keluarga. Ayah, ibu, atau suami, atau istri, itu terserah Mas Riko yang menjawab nanti. Iya. Pada siapa. Om Riko betul, apa pernah ada bukan dendam sih Pak Ustadz ya, amarah besar Ya lah. amarah besar yang disimpan, jadi mau Yang dikeluarkan disimpan. ya nggak bisa, mau ini nggak bisa. Ya Allah bener banget. Baru sekali. Dalam keluarga, mohon maaf Om Riko. Aduh, coba kamera tatap mata saya tidak ada kebohongan di sini dan Oh. settingan ya. Betul. Bener banget, gue kaget. Jadi saya orangnya gitu, maksudnya artinya mungkin orang beda-beda. Atau cowok kan lebih pada katanya logiknya jalan, kalau wanita katanya lebih perasaan. Gitu. Perasaan. Saya kalau kesel ada bukan keluarga inti sih, ada beberapa itu yang ini udah nggak ini banget lah, udah nggak oke banget gitu. Si A misalnya Pak Ustadz, nggak cuma keluarga besar juga udah tahu si A ini gimana gitu ya. Cuman ingin kesel saya tuh ya udahlah lupain, kalau saya nggak mau
nggak kasarnya kalau kayak dalam tanda kutip recehan lah, nggak usah. Bukan masalah uang ya, ya udahlah. Apalagi dia kaitan dekat sama kita Pak Ustadz. Apakah itu saudara sedaging, apakah kaitannya begitu. Sehingga kalau saya udah lupain aja lah, asal tahu. Nah itu mungkin saya bukan tipe yang meledak. Kadang-kadang untuk mengeluarkan, paling larinya kalau saya main sama teman-teman, kerjaan atau main bola aja. Di situ udah happy, coba melupakan. Jadi saya nggak ngebangkit, nggak yang gimana, cuman emang nahan. Kan ada kalau yang misalnya oknum cowok atau cewek yang akhirnya meledak-ledak. Marah nggak karu-karuan gitu, daripada lisan kita membuat dan mencederai lagi. Walaupun kita ngomong betul kepada si yang kita kesel, kalau saya lebih baik mendem. Nah mendemnya ini mungkin berimplikasinya lari. Salah satunya tadi yang Pak Ustadz bilang gitu ya. Dan iya banget, dan itu sudah menahun. Saya nggak tahu solusi sejauh ini, paling sholat, mendoakan. Bahwa kadang-kadang prinsip hidup saya juga gini, forgive but not forget. Oke, kita maafin, mesti sih tulus ya, ikhlas forgive but not forget. Tapi kita juga kan nggak lupa sebagai waspada, bukannya dendam sih. Jadi ya begitu, jadi prosesnya masih belajar saya juga. Tapi bener banget. Betul ya. Saya ngerasain banget. Jadi Pak Ustadz lebih baik apakah cari pelampiasan biar nggak amarah membesar atau diamarahkan saja, dilampiaskan saja gitu seperti kayak sebenarnya persoalan ini sebenarnya sudah ada dalam Quran. Jadi bagaimana mensikapi ini jelas disakiti, kalau ini jelas disakiti. Jadi Mas Riko ini disakiti karena tipikal Mas Riko itu tipikal cuek. Jadi kalau nggak disakiti bener dia nggak marah. Jadi cuek ya istilahnya. Kalau disakitin, mulai di situ kalau dibilang tadi dendam enggak, ya marah sih. Mau dendam mau enggak kan marah. Nah marahnya ini itu belum pernah dimohonkan untuk dirinya Mas Riko itu kepada Allah Ta'ala. Umpamanya marah terhadap seseorang. Kalau di punggung bawah itu orang dekat, sangat dekat. Jadi kalau mamanya itu keluarga, nggak akan jauh dari ayah, ibu, istri, hanya itu. Atau ayah, ibu, mantan istri. Atau ayah, ibu, anak nggak mungkin, nggak sampai ke arah sana. Tapi ayah, ibu, istri, ayah, ibu, atau mertua, atau kalau kakak nggak sekuat dengan istri. Karena kalau kakak itu kan setiap hari jarang ketemu. Tapi kalau istri itu setiap hari ketemu. Apalagi kalau mamanya istrinya nyebelin, itu setiap hari itu marah loh. Nggak bisa ditahan. Istri aman. Istri aman sih Ustadz. Adem. Iya, nggak usah panik dulu, nggak usah panik. Nggak ngomongin istri kok. Belum selesai maksud saya. Takut banget Om Riko, enggak. Jadi kalau istri sekarang aman, nggak tahu istri yang dulu aman apa enggak. Itu aja. Wah, iya juga. Hari ini 3 narasumber yang hadir bersama kami. Dan yang pertama, beliau sering keserupan hewan-hewan. Terkadang seperti ular, bahkan mohon maaf, seekor anjing. Langsung saja ini dia. Assalamualaikum Ibu. Ya dipakai sini, ikut Mas Robi silakan. Sebelah sini ya. Ngobrol boleh ya. Lebih dekat mikrofonnya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Dari mana asalnya? Dari Indramayu. Indramayu? Iya. Datang sama siapa? Dengan suami saya, dengan menantu saya. Alhamdulillah didampingi ya. Iya. Mikrofonnya lebih dekat ke bibirnya boleh. Ibu, ini kabar yang Robi terima. Iya. Apa betul memang sering, saya nggak tahu, Pak Ustadz lebih paham apakah ini jin atau tidak. Iya. Menyerupai beberapa hewan ya. Iya. Iya. Kalau Ibu ketika kerasukan pasti nggak sadar ya? Enggak. Tapi kalau kata tetangga atau saudara, hewannya apa aja itu? Hewannya itu apa aja? Hewannya ya ada menyerupai apa? kera, ada anjing. Aduh. Terus? Ada katanya ular. Ular juga. Oke. Kalau reaksi itu. Ketika Ibu mungkin berubah menjadi seekor ular, Ibu juga pergerakan tubuhnya seperti ular. Iya, itu. Mendesis. Iya, mendesis. Ketika menjadi seekor kera, melompat-lompat. Iya, melompat-lompat terus ke garuk-garuk ini. Oh ya Allah. Minta makan sesuatu mungkin? Ya kadang-kadang minta pisang. Oh, berapa banyak kalau minta makan? Ya satu pisang. Mohon maaf kalau ini seperti seekor anjing tadi juga. Iya ya, menggonggong. Menggonggong. Ngaung gitu.
Kalau kata saudara berapa lama sekali ibu mohon maaf misalkan ketika kerasukan itu penyembuhannya bisa berjam-jam kah atau Ya kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang ya lama. ini udah berapa lama kerasukan? Udah 2 tahun setengah. Ya Allah. Anak-anak ketakutan dong. Ya tadinya sih ketakutan tapi lama-lama ya sudah. Jadi lucu Iya, gitu. Iya, Ya enggak Allah. terlalu itu sih. Saya nggak tahu Pak Ustadz apakah di agama kita ada istilah siluman karena kan mungkin masyarakat awam taunya siluman kera, siluman naga. Pandangan Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Apakah ini memang jin atau Iya jin, Oh, jin jin. hewan. siluman tuh nggak ada ya Pak Ustadz? Ya ada, Ada juga. siluman itu kan kalau menurut mereka ya saya hanya ngamat-ngamati aja antara hewan sama manusia gitu dikatakan siluman. Jadi kayak namanya dia berdiri tapi telinganya panjang ke atas, kemudian mulutnya kayak anjing, nah itu siluman. Kayaknya begitu, berekor umpamanya. Seperti itu. Nah banyak sih siluman babi juga gitu. Ada, jadi badannya manusia, kepalanya celeng. Celeng ya, kalau babi kan gemuk gitu, lucu gitu loh kalau babi. Ini hitam. Celeng itu kan ramping kepalanya Ramping, itu. hitam. Ya, Oke. kayak seperti itu. Ya begitu-begitulah. Iya. Kali ya itu yang dinamakan siluman. Iya. Ya saya ngatain ya itu jin aja. Iya. Biasanya kalau lagi kambuh, Iya. itu apakah memang ketika tidur aja atau ketika lagi ngobrol sama Mas Robi begini tiba-tiba bisa kambuh, mendadak atau Iya, mendadak. Oh, Tiba-tiba aja. lagi pengajian sama ibu-ibu pengajian juga Iya, bisa? Pernah? Pernah. Ya Allah, 1 kali. Gimana ceritanya itu? Ya sedang Ya itu Allah. mendengar pengajian ya reaksi gitu. Jadi seekor apa waktu itu? Sebelumnya Iya. Pak Robi kan ini kan 2 tahun 2 tahun setengah ini aja waktu ya. itu. Sebelumnya ada peristiwa apa ya? Ibu pernah ada tanya ke siapa yang menyebabkan kok? Begini. Kan artinya kan dulunya belum, tidak ada. Hanya 2 tahun setengah ini. Apa ada misalnya menyakiti orang atau bagaimana gitu? Enggak, saya dagang sih. Oh, Saya berdagang baju keliling. Ya. Tiba-tiba udah 3 tahun saya nggak jatuh di depan rumah. jatuh di depan rumah. Iya, saya lumpuh Ya Allah. 1 tahun setengah. Sudah dipatah tulang, udah kemana-mana ya udah ke rumah sakit, udah tiba-tiba sembuh. Saya jualan lagi, Ya Allah. jualan lagi, musibah lagi. Saya ini mulut saya koreng-koreng semua. Terus saya jualan lagi, udah sembuh. Udah sembuh terus Celaka lagi. iya, terus di depan rumah aja dagangnya buka kios. Tiba-tiba ya akhirnya begini kesurupan. Jadi ini kalau ibu merasanya seperti ada yang sengaja menjatuhkan ibu, nggak hanya bisnis tapi juga secara ibu, secara insan juga disakitin begitu ya. Iya. Ada, mohon maaf, ada mungkin kira-kira siapa gitu pelakunya ibu? Saya bukannya mengajarkan ibu seuzon tapi Iya. apakah ibu pernah merasa kayaknya dia nih pelakunya gitu? Ya, saya sih sudah menyebutkan Oh. itu lagi kambuh, Oh, lagi reaksi. ketika lagi bereaksi ibu Iya, sebutin namanya. Iya, Nah, sebutin namanya. Dan itu teman, masih keluarga, kerabat atau saingan bisnis, Saingan bisnis dagang sih. sama-sama pedagang juga. Iya, Dugaan awal begitu. Iya, iya. dugaan awalnya. Ya, ya nyebutnya itu sih. Oh, kata saudara atau keluarga Ya, yang keluar. nyebutnya itu keluarnya. Memang betul itu orang itu ada. Iya, ada. Sesama pedagang. Sesama dagang. Ibu-ibu juga. Iya, keliling juga Keliling sama. juga, pakaian juga. Pakaian Oh. juga sama. Dan ibu itu tahu nggak? Takutnya kan ibu nyebutkan tanpa tidak sadar tuh Mas Robi. Akhirnya jadi mulut ke mulut. Iya, Kemudian sampai ke ibu terdengar. yang disebutkan itu dia tahu nggak? Tahu sih, Reaksinya ke ibu gimana? Jadi marah balik atau gimana? marah sih, marah. Marah. Enggak, Ya silakan Pak Ustadz, ini kan beliau ketika kambuh menyebutkan satu nama pesaing bisnis ibu-ibu. Pak Ustadz melihatnya bagaimana ini? Iya kadang-kadang seperti itu ya jin itu. Tapi saya sering tidak begitu mempercayai biasanya. Oh, Jadi nggak mau kalau disebutin nama itu saya nggak Iya. pernah mau. Oh. Karena takutnya itu fitnah. fitnah. fitnah, ya. Oh. Padahal kadang-kadang begini, ini kadang-kadang yang saya alami itu, ini kerajaan jin di dalam tubuhnya udah lama nih. Kemudian ada lagi ini musuhnya kerajaan jin ini berantem nih. Berantem. Nanti ada bagian pembicara di di tukang berantem ini ada pembicaranya. Dia ngomong, saya disuruh itu pembicara. Nah ini orang kan percaya biasanya.